Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, semoga sehat selalu ya. Kita lanjutkan materi kita tentang e-bisnis ya. Untuk kali ini kita akan bahas hal yang paling mendasar dalam kita berbisnis ya. Bisnis online tentunya. Jadi sekarang bisnis itu nggak perlu didikotomikan menjadi online offline ya, karena itu adalah satu kesatuan bisnis. Cuma orientasi pemasaran kita, orientasi untuk untuk kita melakukannya itu basisnya apa ya. Tentunya setiap bisnis itu harus mempunyai orientasi yang ke e-bisnisnya, jadi ke digitalnya ya. Nah, di sini kita akan coba bahas yang paling fenomenal untuk beberapa dekade terakhir ini adalah tentang digital marketingnya ya, pemasaran secara digital, karena berkembangnya sosial media, berkembangnya perilaku masyarakat yang menggunakan menggunakan media media internet sebagai alat komunikasi, maka di situ juga masuk teknik-teknik digital marketingnya ya. Jadi mulai dari perilaku kita mencari sesuatu di mesin pencari ya, di situ nanti juga disediakan informasi-informasi produk yang bisa kita indekskan di Google, sehingga ketika orang mencari satu produk atau sesuatu apapun yang ingin mereka ketahui, kita bisa menyediakan informasi itu. Kemudian di sisi sosial media itu juga bermunculan beberapa penyedia atau platform sosial media, sehingga memudahkan antara satu ke orang lain itu menjadi lebih lebih cepat ya, kemudian lebih informatif dan lebih reaktif ya. Jadi sehingga ini memunculkan peluang-peluang bagaimana kita uh, memasarkan produk itu memakai atau menggunakan sosial media ya. Jadi bahkan di sosial media itu mesti nanti ada sisi bisnisnya. Jadi menyediakan eh, menyediakan platform bisnis untuk beberapa sosial media. Anda coba lihat aja di Facebook ya. Facebook yang dulu hanya pertemanan ya, ini sekarang ada meta bisnisnya yang bisa kita gunakan untuk Facebook marketingnya. Kemudian juga di WA juga dulu WA profil ya, sekarang sudah ada WA bisnis. Begitu juga dengan platform-platform yang lain. Oleh karena itu, penggunaan sosial media itu memunculkan peluang-peluang untuk melakukan untuk melakukan penetrasi pasar kepada para pelaku usahanya ya. Sehingga kita ketika kita dalam berbisnis harus menangkap peluang itu dan bisa mengaplikasikan dalam bisnisnya masing-masing ya. Tuh. Yang paling mendasar dalam hal bisnis itu adalah masalah riset ya. Bagaimana kita menyediakan data-data yang hubungannya dengan bisnis kita, supaya bisnis kita itu tidak sembarangan. Artinya ketika kita masarkan punya strategi ya. Ketika perilaku konsumen tentang penggunaan gadget sebagai media mereka dalam berinteraksi sosial, maka di situ nanti kita riset kira-kira perilaku konsumen yang semacam itu bisa kita suguhkan informasi-informasi produk kita itu seperti apa. Itu dibahas di riset pasar ya. Sehingga riset-riset ini atau penelitian awal dalam melakukan ekspansi pasar atau melakukan satu uh, launching satu produk itu sangat diperlukan. Bukan hanya produk saja, bisnis juga gitu. Ketika kita mulai bisnis, kita harus melakukan riset dulu. Jadi kita punya data-data yang kuat untuk melakukan aktivitas bisnis ya. Mungkin ya bolehlah kalau misalnya kita mau berbisnis pokoknya jalan aja tanpa didasari dengan data-data yang kuat. Tapi nggak masalah. Tapi nanti ujungnya adalah trial errornya akan tinggi. Errornya akan tinggi. Artinya tingkat kegagalannya akan tinggi dibanding dengan kita mempunyai data-data yang kuat ketika kita sudah memulai untuk bisnis ya. Jadi pentingnya riset seperti itu.
Jadi tujuannya nanti bisa mahasiswa juga bisa menganalisis secara virtual ya dengan riset itu sendiri. Jadi mungkin riset ini bisa digunakan. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan satu skripsi tentunya ada namanya penelitian. Penelitian itu adalah menyuguhkan data-data yang bisa mendukung tindakan Anda dalam melakukan sesuatu ya. Nah, kemudian juga mahasiswa mampu melakukan riset secara online dan offline tentunya ya. Riset-riset sederhana aja tentang bisnis. Jadi, sebenarnya banyak sekali riset-riset yang bisa kita lakukan dalam mengelola bisnis kita, tapi kita nanti coba riset yang sederhana aja. Paling tidak Anda mengerti bagaimana kita menyuguhkan data atau mempunyai data awal yang kuat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Ya, kemudian yang kita pelajari apa? Riset industri dan pasar, riset produk ya, riset produk, kemudian riset pasar. Kalau kita bisnisnya kecil ya riset produk ya. Kemudian riset pasar, kemudian juga cakupan riset itu apa saja, riset industri dan riset pasarnya. Kemudian juga fungsi dari riset pasar, dan kita coba nanti melakukan riset-riset pasar yang sederhana yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan gadget Anda. Jadi ini sekedar pengetahuan saja, jadi kepada Anda yang mungkin nanti melakukan satu bisnis ya, ada beberapa riset yang harus Anda lakukan sebelumnya. Kemudian kita coba mengacu pengertiannya dulu ya. Pengertiannya apa sih riset pasar itu? Pasar itu apa? Pasar sekelompok pelanggan potensial ya, yang didasari oleh geografi, demografi seperti usia atau jenis kelamin atau psikografi, hobi dan minat dan seterusnya. Kalau industri itu adalah kelompok bisnis yang membuat dan menjual barang tertentu. Misalnya Anda punya satu produk, berarti Anda dikatakan bisa industri ya, yang mempunyai produk. Jadi di dalam riset itu nanti tentunya ada riset produk atau riset industri, kemudian juga riset pasar. Kemudian fungsinya apa? Untuk evaluasi. Untuk di masa yang lalu kita melakukan evaluasi ya, mengevaluasi program-program pemasaran yang telah kita lakukan sebelumnya, apakah efektif apakah tidak ya. Itu yang sekarang untuk memberikan pengertian ya, memahami konsumen adalah salah satu insight penting dari satu wawasan penting bagi perusahaan. Jadi ketika kita mau launching satu produk, kira-kira dibutuhkan enggak oleh customer kita, calon customer kita, apakah produk kita itu memang lagi dibutuhkan ataukah tidak, ataukah mungkin variasi produk kita sudah bisa memenuhi keinginan customer atau tidak ya. Itu yang bisa kita dapatkan dari riset itu sendiri. Kemudian di masa yang akan datang apa? Kita bisa memprediksi ya, memprediksi tren pasar atau perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan yang akan datang ya. Jadi ketika kita sudah punya data masa lalu, kemudian data sekarang, kita bisa memprediksi kira-kira produk apa yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang ya. Jadi seperti itu. Kemudian cakupan riset ya, pemain kuncinya siapa? Yaitu siapa perusahaan atau bisnis utama di industri Anda, siapa bisnis terbesar di industri, dan apa saja produk dan layanan inti yang mereka jual, dan apa model bisnis mereka. Kita kemarin bicara masalah model bisnis ya, tentunya di situ ada breakdown bagaimana kita mendapatkan data-data tentang, misalnya yang paling pertama adalah di data segmentasi pasar ya. Nah, segmentasi pasar itu untuk feedback, untuk dibuat strategi bisnis bagaimana menembus segmentasi pasar yang telah kita buat, segmentasi pasar yang sudah kita tentukan tadi ya. Kemudian apakah industri Anda bisa tumbuh atau menyusut ya, itu nanti bisa kita lihat dari tren-tren dari produk atau dari bisnis kita ya. Kemudian bagaimana tren itu akan mempengaruhi bisnis ya Anda. Kemudian pesaingnya, siapa pesaing utama Anda di industri Anda? Adakah industri
yang menggunakan strategi serupa ya, sehingga kita harus tahu di pesaing-pesaing kita itu menggunakan teknik apa sehingga kita bisa melakukan semacam ya paling tidak meniru ataukah mencari peluang kira-kira yang belum dikerjakan oleh pesaing-pesaing kita itu seperti apa ya. Untuk cakupan riset di pemasaran itu tentunya ukuran pasarnya berapa ya, jadi Anda bisa ngukur produk saya, membuat satu produk itu saya jual kemana, berapa ukuran segmentasi pasar kita, apakah segmentasi pasar saya luas, apakah segmentasi saya hanya kalangan tertentu, hanya untuk orang tertentu. Nah itu bisa kita lihat dari ukuran pasar kita. Secara demografi rincian tentang rentang usia seperti apa, produk saya untuk siapa, untuk laki-laki atau untuk perempuan, kemudian untuk usia remaja, dewasa atau orang tua, apakah ataukah anak-anak, kemudian juga dari tingkat pendidikan, produk saya itu untuk kalangan seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa, apakah sarjana, apakah SMA ataukah anak sekolah ya. Kemudian dari pekerjaan ini menentukan daya belinya. Ketika kita nanti menawarkan satu produk kepada orang tertentu, tentunya kita harus mengerti daya beli mereka, sehingga kita dalam menentukan harga itu bisa langsung klop dengan mereka, kemampuan daya beli mereka ya, sehingga kita tidak salah lagi kita menawarkan produk ini tepat pada sasaran kita. Jadi daya belinya tinggi, misalnya kita cari produk yang agak relatif premium sehingga kita fokus di kualitasnya. Secara geografisnya seperti apa lokasi pelanggan, apakah di desa, kota, apakah di daerah ramai ataukah sepi, tentunya atau di Jawa Timur secara geografis, Jawa Tengah itu juga berbeda-beda. Jadi budaya-budaya itu juga membedakan tingkat penyerapan pasar ya. Misalnya ya model jilbab yang kita pasarkan di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, itu tentunya daya serapnya juga beda-beda, model-modelnya juga beda, kadang dipengaruhi oleh budaya setempat ya itu. Kemudian warna misalnya Jawa Timur sukanya hijau, Jawa Tengah sukanya merah, Jawa Barat sukanya biru dan seterusnya. Itu juga beda-beda karena sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat dan perilaku-perilaku dari customer yang ada di tempat itu ya. Anda aja misalnya dalam satu kelas itu seleranya juga kan beda-beda ya. Ada yang suka baju warna hijau, ada yang suka baju warna merah, ada yang suka baju warna kuning dan seterusnya. Nah tentunya ketika nanti saya ajukan riset, saya punya produk nih, misalnya baju saya warnanya kuning. Nah, berapa cakupan pasar yang ada di kelas ini, misalnya di kelas karyawan kelas karyawan ini berapa? Misalnya dari 100 orang itu ternyata yang suka warna kuning itu 30 orang. Oh, berarti pasar saya cakupan pasar 30 itu ya. Yang lainnya kita tinggalkan karena stok saya itu kita fokus pada orang-orang yang punya perilaku sesuai dengan produk kita ya. Nah, jadi perilaku customer itu juga sangat menentukan bagaimana cara belanja, bagaimana memilih barang. Nah itu harus kita tahu produk kita atau segmentasi pasar kita itu kemana. Kemudian juga tren pasar itu perkembangan pasar dari waktu ke waktu itu harus kita tahu ya. Jangan sampai kita terjebak pada tren pasar yang mungkin tidak bisa bertahan lama ya. Tren-tren pasar yang mungkin hanya sesaat ya. Itu sangat mengganggu dari cash flow bisnis kita. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti perilaku konsumen atau tren pasar yang hanya sesaat, nanti kita juga akan terjebak. Misalnya kita terlalu banyak stok ketika waktu awal-awal tren itu naik, kita stoknya banyak, ternyata trennya begitu cepat turunnya sehingga stok kita masih besar, sehingga kita overstock di situ, juga investasi kita juga terbuang ya. Oleh karena itu ketika kita sudah mengetahui tren pasar, maka kita
akan bisa mengatur strategi, mulai dari strategi stok, kemudian strategi marketing, strategi pembiayaannya, ya, pembiayaan marketingnya, pembiayaan produksinya, itu bisa kita plot, bisa kita atur, ya, anggaran-anggaran untuk pos-pos produksi, anggaran pos untuk pemasaran dan seterusnya, itu bisa kita bisa kita atur, kita buat strategi yang lebih situ lagi, sehingga tingkat efisiensinya akan semakin tinggi, ya. Kemudian langkah risetnya, jadi pertama rumuskan masalah. Kita mau merumuskan masalah, menyediakan data untuk siapa, ya. Katakanlah untuk segmentasi pasar saya, ya. Jadi saya ingin membuat segmentasi pasar atau membuat data tentang segmentasi pasar saya dengan tepat, ya. Itu rumusan masalah. Tujuannya juga gitu. Bagaimana saya nanti data-data segmentasi pasar saya itu betul-betul matang berdasarkan riset itu. Kemudian baru kita kumpulkan data-data yang ada, data-data yang ada di pasar, ya. Tentunya ada semacam penelitian, kuesioner, ya. Nah, itu nanti bisa kita ambil data-data yang ada di pasar, kemudian kita analisis di situ. Baru nanti kita sediakan hasilnya. Oh, ternyata hasilnya seperti itu. Produk saya itu ternyata sudah tidak banyak peminatnya loh. Kenapa saya harus produksi terus gitu? Akhirnya kita tahu, dengan riset pasar itu kita akan berpikir ulang, apakah produk saya ini tetap diperlukan oleh pasar ataukah tidak, ataukah pasar mempunyai keinginan lain atau variasi yang lain tentang produk saya, sehingga kita harus lebih kreatif lagi untuk membuat membuat pasar atau membuat yang lebih kreatif atau inovatif lagi. Jadi produk-produknya inovatif, ya, sehingga pasar tidak jenuh, ya. Ketika pasar sudah turun, kita coba berpikir lagi bagaimana pasar kita tetap bergairah. Itu prinsip dasar dari riset, ya. Oke, riset-riset dasar nanti kita lanjutkan pada season kedua, ya, tentang riset pasar, ya. Itu prinsipnya adalah inti dari riset pasar itu semacam itu, ya. Oke.